Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video studi kasus. Jadi ini studi kasus yang biasanya saya bedah toko atau review bisnis dari sisi front end. Dan ini sudah segmen ini sudah video ke-53. Sudah setahun, alhamdulillah nggak kerasa. Kerasa sih. Cuman ya buat saya pribadi ini seru karena ini studi kasus sekaligus saya upload di YouTube. Jadi sambil menyelam minum air. Nah, kali ini saya bingung menyebutnya bedah bisnis atau bedah bisnis proses saya agak bingung atau bedah keuangan saya agak bingung. Yang jelas intinya ini studi kasus dan kita sama-sama bisa cek. Dan kalau teman-teman yang mau dibedah tokonya bisa isi Google Form di deskripsi di ganirozaki.com. Yang gratis ada, yang bayar juga ada. Yang gratis ya diceknya sisi front end, sisi yang kita sama-sama bisa cek. Kalau yang bayar ya diceknya dari sisi seller center, dari sisi lapor keuangan dan sebagainya, cek aja di ganirozaki.com. Insya Allah studi kasus ini diupload setiap Senin jam 19.30. Ya balik lagi, buat saya sih seru. Saya studi kasus buat bisnis sendiri, sekaligus saya upload sambil menyelam minum air. Oke, yang mau saya bedah atau review, yang tadi saya awal bilang saya bingung ini mau review bisnis atau review apa. Yang jelas ini studi kasus saya pribadi dan saya melihat ini dari kacamata bisnis, dari kacamata perspektif bisnis sebagai saya pribadi. Jadi soal BPJS versus umum. Jadi kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter, kita memilih BPJS atau umum. Ini ceritanya kayak gini. Jadi diawali ceritanya beberapa hari lalu, ya baru 5 hari lalu kalau nggak salah. Saya ke dokter gigi. Saya bertiga sama anak saya ke dokter gigi, ngeng 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 ke dokter gigi, ngantrinya sebentar, terus langsung di apa? Ditindakan, nambal, anak dicabut, saya ditambal 2 bolong dan keluar uang 1,4 juta. Shock, asli, shock saya, shock betul-betul shock. 1,4 juta, itu dalam dalam 2 jam keluar uang 1,4 juta. Ya Allah, saya membayangkan ini udah setengah gaji karyawan saya yang kerja 1 bulan full. Saya nggak menghabiskan dalam 2 jam. Apakah worth nggak sih 1,4 juta untuk gigi? Dan sudah mafhum memang gigi itu mahal. Makanya buat teman-teman yang sudah insaf rajin sikat gigi sebelum tidur, jarang makan manis, ya bersyukurlah karena kalau ada bolong ke dokter gigi tuh mahal. Nah, tapi ada yang nggak mahal yaitu pakai BPJS. Nah, makanya saya coba studi kasus. eh, Kalau saya hitung-hitung dari 1,4 juta itu pertambalannya itu di yang saya ya 350.000. Itu saya paling mahal karena tambalannya gede dan mungkin dewasa juga ya. Kalau anak kecil bolongnya kecil sama cuma cabut nggak terlalu mahal. Saya dua dua bolong jadi untuk saya sendiri udah 700.000 per tambal tuh 350.000 kemarin. Saya ke dokter gigi yang praktek sendiri, bukan ke klinik, bukan ke rumah sakit. Saya nggak tahu kalau klinik apakah jatuhnya lebih mahal atau gimana. Tapi kalau ke dokter yang praktek sendiri, eh, ya apakah itu lebih mahal atau gimana sih nggak tahu. Cuman kemarin saya lagi coba-coba aja datang ke dokter gigi yang dekat banget sama rumah. Dan saya coba bandingin, kalau saya pakai BPJS, saya free ya. Free alias gratis ya. Mungkin uang pendaftaran sama mungkin ada obat paling juga 20.000 30.000 mungkin. Datang ke puskesmas atau ke vaskes satu free. Tapi saya akan keluar biaya waktu selama minimal kurang lebih 5 jam. Karena datang ngantri harus datang pagi dong, datang pagi mungkin kurang dari jam 8 ya, katakanlah jam 7. Dan layanan kesehatan pemerintah kan nggak ada yang di atas jam 12 ya. Jarang sekali ada layanan kesehatan yang BPJ yang free itu di atas jam 12 tahu saya. Jadi anggaplah 5 jam kotornya. Udah kotor sama perjalanan karena Vaskes satunya mungkin nggak dekat atau mungkin di referral ke Vaskes 2 atau ke Vaskes apa Vaskes utama atau apa ya namanya, ke rumah sakit atau spesialis dan seterusnya. Saya hitung-hitung 5 jam. Ini yang orang-orang bilang ribet, ribet, ribet. Ya memang ribet, harus datang ngantri ini, duduk pendaftaran, nunggu dipanggil, memang ribet. Itu cost-nya adalah 5 jam. Terus kalau saya bandingkan sama umum, ke dokter gigi umum yang pertambal itu 350.000, saya hanya keluar waktu sekitar 1 jam. Sebenarnya 2 jam ya kemarin, tapi karena sama anak saya juga ditambal, jadinya kan 2 jam. Tapi kalau saya sendiri, saya hitung ya 1 jam lah, udah sama perjalanan. Udah sama perjalanan, ya bolak balik. Itu pun udah kepotong waktu sholat. Saya sholat dulu, baru baru ditambal. Enggak ya kan itu waktu anak saya. Ya intinya 1 jam lah. Intinya saya keluar waktu 1 jam dan biaya 350.000. Kalau BPJS yang kata orang ribet itu 5 jam tapi free. Mana sih yang lebih ekonomis? Mana yang lebih murah?
Nah, cara ngejawabnya, Anda harus tahu, atau saya harus tahu harga saya berapa. Harga saya berapa, per jam tuh saya menghasilkan uang berapa. Itu sudah saya hitung dan sering saya, bukan sering ya, setidaknya setahun sekali lah saya hitung penghasilan saya setahun berapa, lalu dibagi jumlah jam. Nah, bingung ya. Jadi setahun kan ada 12 bulan ya teman-teman ya. Katakanlah teman-teman penghasilannya berapa. Kalau saya sih direkod, bulan ini dapatnya berapa, berapa, berapa. Karena saya nggak tetap ya. Karena ya pebisnis lah pasti nggak tetap lah. Belum lagi ada dari YouTube ini, kadang AdSense-nya naik turun, kadang endorse-nya lagi banyak, kadang endorse-nya sepi, dan seterusnya. Jadi saya naik turun. Dan kalau saya hitung-hitung, jumlah pendapatan saya setahun, lalu dibagi dengan jam, itu sekitar 25.000. Sebenarnya angkanya di 23.000 sekian ya. Tapi saya buletin ke 25.000. Artinya, kalau saya lagi tidur, kencring 25.000 rupiah masuk rekening saya. Kasarnya gitu ya. Sama kayak Ronaldo, kok jadi bahas Ronaldo. Yang intinya nih teman-teman harus tahu berapa sih value Anda. Berapa value Anda, coba hitung mundur ke belakang, 1 tahun ke belakang, Anda menghasilkan duit berapa dari gaji, dari ya apapun itu, untuk yang masuk ke kantong pribadi ya, bukan yang masuk ke bisnis ya. Kalau saya hitung di angka sekitar 25.000 per jam, bukan di jam kerja tapi per jam. Jadi dengan ini Anda tahu harga ekonomis diri Anda tuh berapa, dan saya juga tahu harga ekonomi saya itu 25.000 per jam. Jadi misalkan saya mengeluarkan biaya, misalkan saya keluarin biaya 20.000 ya, 20.000 nih untuk naik Gojek, misalkan saya naik Gojek 20.000, tapi saya nggak repot, nggak nyetir, nggak apa, saya bisa dengerin podcast, saya bisa dengerin ceramah atau apa, itu lebih ekonomis bagi saya. Karena kalau saya nyetir sendiri, saya nggak bisa dengerin podcast, ya bisa ya sebetulnya ya, atau saya nggak bisa ngerjain buka laptop lah misalkan, berarti itu nggak ekonomis karena kos saya jalan sendiri, belum bensin, belum 25.000 per jam. Mudah-mudahan paham. Yang intinya value saya itu 25.000 per jam. Oke, ini secara umum dalam setahun ke belakang. Nah, lalu kita ekivalensikan aja. Jadi kalau value saya 25.000 per jam, artinya kalau saya pakai BPJS itu 25.000 dikalikan 5 jam. Karena biaya dokternya free, biaya tambalnya free, tapi kan ada biaya waktu, berarti saya 25 dikali 25.000. Berarti kalau saya pakai BPJS dengan segala keribetannya yang menghabiskan waktu 5 jam, saya keluar biaya kurang lebih sekitar 125.000. Itu biaya saya. Lalu kalau saya ke dokter umum, ke jalur umum, jalur dokter spesialis praktek, itu saya 350.000 ditambah 1 jam. Ini per tambal ya, per tambal gigi. Berarti 350 dibagi 25.000, berarti 375.000 rupiah. Lihat mana yang lebih ekonomis. Lebih ekonomis saya BPJS dengan segala keribetannya daripada saya datang ke umum. Mudah-mudahan paham. Beda halnya kalau misalkan 1 jam saya harganya adalah 100.000 misalkan. Berarti kan saya udah konglomerat ya kalau 1 jam 100.000. Hitung aja sendiri. Kalau saya 1 jam 100.000, berarti kalau saya datang ke puskesmas, BPJS dan sebagainya butuh waktu 5 jam, berarti itu cost saya yang saya keluarkan itu 5 kali 100.000 alias 500.000. Jelas nggak lebih ekonomis daripada saya datang ke dokter. Makanya lebih baik saya memilih dokter jika jika produktivitas saya adalah 100.000 per jam. Faktanya enggak, faktanya cuma 25.000. Berarti buat saya datang ke dokter gigi dengan jalur BPJS lebih ekonomis daripada jalur umum non BPJS. Mudah-mudahan paham. Ini studi kasus ini menarik karena awalnya saya datang ke dokter tersebut karena saya nggak mau ribet ke BPJS. Lalu saya mikir, waduh mahal banget, saya shock gitu. Ternyata saya lebih murah untuk ribet datang ke Vaskes 1 untuk nambal gigi saya daripada dokter umum, daripada datang ke dokter praktek yang dekat rumah. Walaupun dekat tapi mahal, tidak lebih ekonomis. Jadi kesimpulannya, studi kasus ini mungkin sangat personal ya. Teman-teman pasti beda-beda. Mungkin ada yang dokter giginya 500.000, mungkin ada yang cuma 200.000, mungkin ada 1 juta. Jadi beda-beda, ini sangat personal. Tapi poin pentingnya, kalau kita refleksikan ke bisnis, eh, sesuatu yang ribet mungkin aja ekonomis. Jadi pasti ribet tapi ekonomis nggak. Contohnya nih ya, tadi kan teman-teman harusnya sudah punya nih, kalau kita refleksikan ke bisnis ya, omset per jam bisnis teman-teman berapa, omset per hari teman-teman berapa, itu pertimbangkan sisi ekonomis. Hitung aja contohnya nih ya, kalau teman-teman nemu supplier yang lama tapi murah versus cepet tapi mahal. Hitung aja, kalau lama misalkan 3 hari
Tapi murah, selisihnya berapa dengan cepat tapi mahal. Dihitungnya tadi dari omset per jam atau omset per hari. Jadi ketemu mana yang lebih ekonomis. Mungkin aja terkesan lebih mahal karena rupiahnya lebih besar, eh tapi ya kalau ditambah-tambahin dengan cost biaya lain-lainnya, jadinya mungkin aja terkesan lebih murah, maaf. Mungkin aja terkesan lebih murah karena keluar biayanya lebih kecil, tapi dengan menunggu waktu dan sebagainya jadi nggak ekonomis karena ada cost alias waktu alias jam yang kita keluarkan, yang kita buang dalam tanda kutip. 10 menit lebih. Padahal niat saya tiap video tuh kurang dari 10 menit atau maksimal 10 menit. Ini 10 menit lebih. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Mudah-mudahan studi kasus ini ada manfaatnya buat teman-teman. Menurut saya ini kepake banget sih buat saya. Kalau ketika saya sudah punya mindset harga saya itu seberapa per jam, jadinya saya bisa mempertimbangkan kapan harus mengeluarkan uang, kapan harus tidak mengeluarkan uang. Dalam hal tertentu, khususnya hal-hal yang mungkin sekunder ke tersier ya. Kalau primer mungkin nggak bisa milih. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.